Di tahun 2024 ini ada satu hal yang bisa berkontribusi besar buat ngerusak kesehatan mental kita semua, terutama anak-anak. Kalian udah tahu belum? Di akhir Januari kemarin, kalau kamu lihat di berita, kita ngelihat banyak banget pejabat sosial media dipanggil ke Senat di Amerika Serikat. Mereka dicecar lewat pertanyaan-pertanyaan yang penuh sama kecurigaan. Selain CEO TikTok, Senat Amerika Serikat ngundang Mark Zuckerberg buat dimintain keterangan. Zuckerberg sampai ngucapin maaf dan ngungkapin penyesalannya atas masalah mental health yang muncul dari platformnya. Ada 3 hal yang bisa kita amati dalam percakapan mereka. Pertama adalah gimana pendapat mereka tentang kesehatan mental dan privasi. Kedua adalah tentang siapa mereka, apakah ada modus atau orang di belakang mereka. Mengingat kekuasaan pemilik sosial media di Amerika Serikat itu besar banget. Ketiga, mereka ditanya tentang gimana sosial media ke depannya. Menurut majalah Time, di akhir tahun 2023, sosial media termasuk salah satu alat yang paling berbahaya di 2024 yang bisa mengancam banyak kesehatan mental anak. Karena itu, pemilik perusahaan sebagai orang yang bisa mengatasi masalah mental health ini dipaksa untuk berpikir bahwa apa yang mereka lakukan udah ngasih dampak yang buruk banget buat kesehatan mental anak. Mungkin di Indonesia kita nggak ngerasain karena kesehatan mental bukan prioritas kalau dikaitin sama perluasan teknologi digital. Dari banyak permasalahan, mungkin ini beberapa alasan yang ngebuat sosial media jadi alat perusak mental nomor 1 di dunia saat ini. Pertama, kita selalu ngebandingin diri kita sama orang lain dengan gak adil. Dengan tampilnya seseorang secara sempurna di sosial media, seolah-olah orang lain itu lebih baik dari kita. Kedua, di sosial media banyak muncul hoax atau informasi salah. Selain itu, banyak informasi yang gak layak dikonsumsi anak-anak. Mengenyam informasi salah jelas bisa mengganggu pikiran kita. Sosial media juga bisa ngebuat anak kecanduan, baik secara saraf dengan stimulasinya atau konten dengan daya tariknya. Yang ketiga, dengan sosial media, seseorang punya alat untuk berbuat jahat, agresif, sombong, hingga berbohong. Karakter buruk bisa dapat tempat untuk berkembang di sosial media. Mungkin masih ada banyak lagi dampak buruk sosial media. Buat bikin mental anak-anak dan orang dewasa di Indonesia sehat, apakah menurut kamu perlu pemerintah kita memanggil pejabat-pejabat terkait buat mulai nyiapin internet sehat?